416 dia layak mati. Namun, dia tidak ingin Ge Jiayi meremehkannya. Chen Ping menyipitkan matanya sedikit, lalu membungkuk dan mengangkat Sun Peng. Kamu bangun sekarang, kamu bisa membunuhku. Kata Chen Ping datar. Kemarahan di hati Sun Peng, dia hanya berpura-pura agresif, tapi Chen Ping benar-benar membangunkannya. Tapi ini adalah akhir dari masalah, kekuatan ini hanya bisa berpura-pura. Sun Peng mengangkat lengan kirinya dan mengayunkan pukulan ke arah Chen Ping. Chen Ping meraih pergelangan tangan Sun Peng, dan dengan kekuatan ringan, langsung mematahkan lengan kiri Sun Peng. Setelah itu, Chen Ping menamparkan wajah Sun Peng. Wajah Sun Peng langsung bengkak, dan beberapa giginya rontok. Wajah Sun Peng memerah, dan dia meraung dengan marah, Chen Ping, kau sialan. Retak. Sebelum Sun Peng selesai berbicara, Chen Ping menamparnya lagi. Segera setelah itu terdengar suara berderak, dan Sun Peng ditangkap dan dipukuli oleh Chen Ping seperti anjing mati. Adegan ini membuat banyak orang menghela nafas. Menganggapku sebagai langkahmu untuk menjilati anjing adalah pilihan terburuk dalam hidupmu. Pergilah ke neraka. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menamparkan kepala Sun Peng dengan keras. Melihat ini, Ge Jiayi tiba-tiba melambaikan tangannya, dan semburan energi melanda, langsung menghentikan telapak tangan Chen Ping. Chen Ping melepaskannya, dan Sun Peng tergeletak di tanah seperti anjing mati. Tapi ada kegembiraan di matanya, karena dia melihat Ge Jiayi telah menyelamatkannya. Pasti karena dia memilikinya di dalam hatinya sehingga dia akan menyelamatkannya. Sekarang Sun Peng merasa pukulannya sepadan. Dia sudah diajari seperti ini olehmu, jadi mengapa repot-repot membunuhnya? Kata Ge Jiayi kepada Chen Ping. Baru saja dia menembakku, dan dia menggunakan jurus mematikan. Jika aku tidak bisa mengelak, aku akan mati. Mengapa kamu tidak menghentikannya? Apakah ini konyol? Saya masih mengatakan hal yang sama, jika orang tidak menyerang saya tidak akan menyerang orang lain. Jika orang menyerang saya akan membunuh mereka. Saya tidak punya keluhan dengan dia, tapi dia membunuh saya, jadi dia pantas mati. Jika kamu menghentikanku, aku tidak keberatan membunuhmu bersama. Wajah Chen Ping dingin, dan niat untuk membunuh terus meningkat di tubuhnya. Kamu. Ge Jiayi tidak menyangka Chen Ping berbicara sendiri seperti ini, dan dia tiba-tiba menjadi marah. Wajahnya memerah. Yang lain juga heran, mereka tidak menyangka Chen Ping berani berbicara dengan Ge Jiayi seperti ini. Chen Ping tiba-tiba menendang ke arah Sun Peng. Kepala Sun Peng ditendang seperti semangka dalam sekejap. Dia bahkan tidak punya waktu untuk meminta bantuan pada akhirnya. Melihat kematian tragis Sun Peng, wajah Ge Jiayi sangat jelek. Ketika yang lain melihat ini, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Banyak orang ingin mengambil tindakan terhadap Chen Ping, memanfaatkan reputasi Chen Ping. Gagasan tentang atasan telah ditarik kembali saat ini. Sun Peng tidak pernah berpikir sampai kematiannya bahwa dia akan melakukannya menjilat anjing itu sendiri, dan akhirnya menjilat nyawanya. Membuat onar dan membunuh orang. Saat ini, suara dingin datang dari kejauhan, dan kemudian saya melihat sesosok tubuh, dari jauh ke dekat, perlahan jatuh dari udara. Orang yang datang tidak lain adalah tuan muda dari keluarga panjang, Long Xiao. Dengan kedatangan Long Xiao, Long Jingguo juga datang dengan beberapa elit keluarga panjang. Melihat kedatangan keluarga panjang, semua orang pindah satu demi satu, dan kemudian semua ingin melihat bagaimana keluarga panjang akan menangani masalah ini. Lagi pula Long Xiao mengikuti Chen Ping dengan kebencian, dan mungkin akan ada perkelahian di tempat. Long Xiao melirik kematian tragis Sun Peng, dan kemudian memandang Chen Ping dengan dingin. Chen Ping, kamu secara terbuka membunuh orang selama upacara persidangan yang diadakan oleh keluarga panjangku, dan kamu tidak menganggap serius keluarga panjangku. Mendukungmu, dan kamu tidak bisa membunuh orang tanpa pandang bulu. Chen Ping memandang Long Xiao, matanya sedikit tertuju, dan ada kilatan cahaya di matanya, seolah dia ingin melihat melalui Long Xiao. Merasakan mata Chen Ping, Long Xiao tampak sedikit gugup. Bab 1417, mengumpulkan pilki. Aku hanya boleh membunuhku, jadi aku tidak bisa membunuh orang. Chen Ping menatap Long Xiao dengan dingin, aku sudah membunuh orang ini, apa yang kamu inginkan? Long Xiao tidak menyangka Chen Ping untuk makan bubuk mesiu bicara begitu tirani. Kemarahan muncul di wajah Long Xiao, dan gelombang teror mulai muncul dari tubuhnya. Pada saat ini, Long Jingguo datang, menepuk bahu Long Xiao, dan langsung menekan aura di tubuh Long Xiao. Long Jingguo tahu bahwa ini bukan waktunya untuk menyerang Chen Ping, juga bukan saat yang tepat. Long Jingguo hanya melirik Chen Ping, lalu perlahan berjalan ke platform tinggi. Semuanya, tahun ini adalah hari ketika keluarga panjang kita mengadakan persidangan. Ini adalah pertama kalinya keluarga panjang kita mengadakan persidangan. Kalian semua adalah naga dan burung phoenix. Untuk mengungkapkan ketulusan keluarga panjang kita kepada semua peserta, saya secara khusus memberi Anda saya telah menyiapkan pil pengumpul energi. Keluarga panjang kami membayar mahal untuk ini, dan kami meminta alkemis asing untuk memperbaikinya sendiri. Ini sangat bermanfaat bagi tubuh. Setelah Long
Jingguo selesai berbicara, keluarga panjang segera membawa sepiring pil pengumpul Kikiwan keluar, dan kemudian mulai membagikannya kepada semua orang. Semua orang menunjukkan kegembiraan, dan tanpa ragu, mereka mengambil pil pengumpul energi dan menelannya. Banyak orang berterima kasih kepada keluarga panjang. Saat giliran Chen Ping dan Dong Jiahao mengambil pil Kijuki dan ingin menelannya, tetapi dihentikan oleh Chen Ping. Saya melihat Chen Ping mengambil pil Kijuki dan mengendusnya dengan ringan, lalu menghancurkannya dengan ringan, dan menjilatnya dengan ujung lidahnya. Segera setelah itu, Chen Ping mengerutkan kening, dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Melihat ini, Dong Jiahao dengan cepat berbisik, "Kakak Chen Ping, apakah ada yang salah dengan pil Kiju ini? Meskipun aku masih tidak tahu apa salahnya pil pengumpul energi ini bagi manusia, tapi pasti ada masalah, sebaiknya kita berhati-hati." Chen Ping berkata dengan hati-hati kepada Dong Jiahao. "Sial, keluarga panjang sialan ini terlalu berani. Ada begitu banyak tuan muda dari keluarga aristokrat di sini. Dia berani mengeluarkan ramuan yang bermasalah. Dunia seni bela diri adalah musuh." Dong Jiahao mengutuk dengan marah, dan kemudian melemparkan pil pengumpul ki di tangannya ke tanah. Alasan mengapa banyak orang tidak curiga bahwa keluarga panjang akan mengutak-atik pil pengumpul ki adalah karena begitu banyak orang, menutupi hampir seluruh bela diri. Dunia seni Kyoto, keluarga panjang mungkin tidak memiliki keberanian. Jika sesuatu terjadi, keluarga panjang akan segera musnah. Gejiai, yang tidak jauh, melihat Chen Ping dan Dong Jiahao tidak meminum pil pengumpul ki, jadi mereka juga diam-diam melemparkan pil pengumpul ki ke tanah. Long Jingguo melihat bahwa semua orang memakan pil pengumpul ki tanpa ragu-ragu, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Tepat setelah pil pengumpul energi dibagikan, 4 pemuda lurus berseragam biru tua berjalan mendekat ke empatnya. Tanpa ekspresi setelah berjalan ke alun-alun, mereka menemukan sudut untuk berdiri, menunggu persidangan upacara selesai. Melihat 4 orang yang tiba-tiba muncul, semua orang menatap bingung, karena ini 4 orang sangat asing, tampaknya mereka bukan dari keluarga tertentu di dunia seni bela diri di Kyoto, tetapi mereka dapat datang untuk berpartisipasi dalam persidangan. Long Nowan menghentikannya, dan tidak mudah bagi orang lain untuk bertanya. Tetapi pada saat ini, Chen Ping sedikit menyipitkan matanya, menatap ke 4 orang yang baru saja tiba. "Kakak Chen Ping, apakah kamu mengenal 4 orang ini?" Dong Jiahao bertanya pada Chen Ping. Chen Ping menggelengkan kepalanya, sedikit mengernyit dan berkata, "Aku tidak mengenal mereka, tetapi aura yang terpancar dari 4 orang ini membuatku merasa akrab." Chen Ping berusaha keras untuk berpikir, meskipun ini nafas familiarnya samar, tapi Chen Ping masih bisa merasakannya. Bab 1418, Rewel. Nafas siapa yang membuatku merasa seperti ini? Dong Jiahao memandang Chen Ping dengan bingung, karena Chen Ping tidak mengenal 4 orang di depannya, bagaimana dia bisa merasakan keakraban dari 4 orang ini? Tiba-tiba, mata Chen Ping yang sedikit menyipit tiba-tiba terbuka, memperlihatkan cahaya yang sangat dingin. "Yuki, ini aura Yuki." Chen Ping akhirnya ingat bahwa aura ini milik Su Yuki. Meski sangat lemah, Chen Ping masih bisa merasakannya datang. Tapi bagaimana aura Su Yuki tercermin pada keempat pria ini? Mungkinkah niat membunuh Chen Ping meletus dalam sekejap? Jika Su Yuki baru saja dirusak oleh keempat pria di depannya ini, maka aura Su Yuki pada keempat orang ini dapat dijelaskan. Dong Jiahao di samping merasakan niat membunuh yang tiba-tiba pada Chen Ping, dan dia terkejut. Bahkan Gejiai, yang tidak jauh dari sana, mau tidak mau menoleh untuk melihat Chen Ping, tidak mengerti mengapa Chen Ping tiba-tiba meletus dengan aura yang begitu menakutkan. Namun segera, niat membunuh pada Chen Ping menghilang. Pikiran barusan hampir membuat Chen Ping kehilangan akal sehatnya, tetapi memikirkannya sekarang, kemungkinan itu tidak ada sama sekali. Su Yuki adalah sumber daya terbaik untuk aliansi seni bela diri, jadi aliansi seni bela diri tidak akan membiarkan Su Yuki menderita seperti itu. Menyakiti. Mungkinkah? Chen Ping mengerutkan kening lagi. Mungkinkah keempat orang ini memiliki garis keturunan Yuki? Sekarang aliansi seni bela diri sudah mengetahui garis keturunan Su Yuki, itu dapat membantu mereka berlatih dan dengan cepat meningkatkan kultivasi seniman bela diri dasar. Mungkin keempat orang ini dikultivasikan dengan mengandalkan darah Su Yuki, itu sebabnya mereka membawa aura Su Yuki. Pasti seperti ini, pasti. Chen Ping menoleh dan melihat ke arah persatuan seni bela diri, tatapan membunuh di matanya tidak bisa disembunyikan. Sekarang serikat seni bela diri harus menggunakan milik Su Yuki Bloodline, master yang terus berkultivasi. Memikirkan hal ini, Chen Ping merasa sangat tidak nyaman di hatinya. "Siap." Chen Ping mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya dengan erat. "Kakak Chen Ping, ada apa denganmu?" Dong Jiahao bertanya dengan bingung. "Tidak apa-apa." Chen Ping menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Long Jingguo di atas panggung mulai memperkenalkan tindakan pencegahan untuk persidangan ini. Tentu saja, sertifikat hidup dan mati harus ditandatangani. Hidup dan mati tempat persidangan tidak ada hubungannya dengan keluarga panjang, dan keluarga panjang keluarga tidak harus bertanggung jawab untuk itu. Setelah penjelasan selesai, semua orang mulai berangkat. Pertama-tama mereka terbang ke kota Nanhua, lalu naik kapal ke Pulau Suolong.
Di kapal pesiar, di sebuah ruangan mewah, Zhu Zishan yang berlengan satu sedang menyeruput teh dengan tenang. Segera, pintu kamar didorong terbuka, dan Long Xiao masuk, diikuti oleh 4 anak muda yang sedang diuji oleh Persatuan Seni Bela Diri. Zhu Zishan mendongak, lalu berkata dengan ringan, "Tuan Muda Long, duduklah." Long Xiao duduk di depan Zhu Zishan, dan bertanya kepada Zhu Zishan, "Tuan Zhu, kapan kita akan menyerang Chen Ping itu?" "Jangan terburu-buru, berangkat saja sekarang, ketika kita sampai di Pulau Suolong, belum terlambat untuk membunuh Chen Ping." Zhu Zishan mencibir, "Ada begitu banyak dari kita, bahkan jika Chen Ping memiliki kemampuan hebat, ini aku bahkan tidak pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup." Melihat ini, Long Xiao hanya bisa menahan keinginan untuk membunuh Chen Ping, dan menunggu sampai Pulau Suolong. Kapal pesiar berlayar di laut, karena ada berbagai macam fasilitas di dalamnya, jadi semua orang tidak akan merasa bosan. Chen Ping berada di kamar yang sama dengan Dong Jiahao, karena Chen Ping tidak ingin berurusan dengan para pangeran di Kyoto, jadi dia selalu berbaring di kamar. Dong Jiahao tetap bersama Chen Ping dan tidak berlarian. Menjelang malam, kapal pesiar yang sedang berlayar kencang tiba-tiba melambat, lalu berguncang 2 kali. Bab 1419, Binatang Monster. Segera setelah itu, rasa penindasan yang kuat melanda, yang mengejutkan semua orang di dalamnya. Apa yang terjadi? Chen Ping tiba-tiba berdiri. Dong Jiahao juga duduk dalam sekejap, dan melihat keluar jendela, tetapi tidak ada yang lain selain air di laut yang tak berujung. Mungkinkah ada bajak laut? Dong Jiahao bertanya. Chen Ping menggelengkan kepalanya, bajak laut tidak memiliki aura yang begitu kuat. Setelah berbicara, Chen Ping keluar dari ruangan dan berjalan menuju geladak, Dong Jiahao buru-buru mengikuti di belakang. Segera, mereka berdua datang ke geladak dan melihat bahwa tempat itu sudah penuh sesak dengan orang, semuanya melihat ke arah laut di depan. Chen Ping melihat ke atas dan menemukan gelombang putih bergulung terus-menerus di atas laut yang tenang, jelas pasti ada monster besar di bawah gelombang besar itu. Semua orang melihat pemandangan ini, ada yang senang dan ada yang takut, lagi pula, jika monster sebesar itu bisa dibunuh, pil binatang itu sangat berharga, itu adalah sumber yang bagus untuk kultivasi. Mampu bertahan hingga ukuran tubuh sebesar itu juga membuktikan bahwa monster tersebut sangat kuat, jika monster tersebut tidak dapat dibunuh, ia mungkin akan terkubur di dalam perut monster tersebut. Ombak besar semakin dekat, dan hantaman besar membuat kapal berhenti perlahan, tidak bisa bergerak maju. Segera, terdengar ledakan, diikuti percikan air. Di permukaan laut, seekor monster dengan sepasang tang melambai-lambaikan kepalanya, seluruh tubuhnya berubah menjadi merah tua dan deretan taringnya terlihat. Monster ini sekilas terlihat seperti kepiting, tetapi volumenya puluhan juta kali lebih besar dari kepiting biasa. Kepiting raksasa laut dalam, ini kepiting raksasa laut dalam. Seseorang tiba-tiba berteriak setelah melihat monster itu. Segera setelah itu, ekspresi serakah dan terkejut muncul di mata semua orang. Chen Ping tidak tahu banyak tentang monster ini, jadi dia tidak tahu apa itu kepiting raksasa laut dalam, yang bisa membuat semua orang tiba-tiba menjadi begitu bersemangat. Chen Ping memandang Dong Jiahao, ingin Dong Jiahao memperkenalkannya, tetapi Dong Jiahao menggelengkan kepalanya, melihat bahwa dia tidak memahami monster ini dengan baik. Kepiting raksasa laut dalam ini adalah monster terbaik di laut. Umumnya, ia hanya hidup di bawah laut dalam, dan hanya sedikit orang yang melihatnya. Namun, alkimia batin dari kepiting raksasa laut dalam ini adalah yang terbaik. Dan bisa membuat Marquis of Wu naik ke level yang lebih tinggi. Dan daging kepiting raksasa laut dalam ini juga merupakan sumber daya yang bagus, tapi langka dan sulit ditemukan. Kepiting raksasa laut dalam. Daging. Pada saat ini, Ye Jiayi datang dan menjelaskan kepada Chen Ping. Dengan cara ini, kita sangat beruntung hari ini, dan memiliki kesempatan untuk memakan kepiting raksasa ini. Chen Ping memandangi kepiting raksasa laut dalam di depannya, matanya juga bersinar. Ye Jiayi melirik Chen Ping, "Jangan berpikir begitu indah, kepiting raksasa Shanghai ini sangat kuat, dan saya tidak bisa maju tanpa melihat kapal pesiar sebesar itu, dan tubuh kepiting raksasa ini sangat keras, terutama cangkangnya. Kebanyakan orang tidak bisa menyakitinya sama sekali." Ye Jiayi langsung menuangkan air dingin ke Chen Ping, menghilangkan pikiran Chen Ping. Hanya saja Ye Jiayi tidak mengenal Chen Ping dengan baik, bujukannya hanya bisa membuat Chen Ping semakin bersemangat untuk melakukan sesuatu. Tapi sebelum Chen Ping bisa bergerak, dia melihat seseorang di kerumunan melompat tinggi. Ini adalah seorang pemuda setengah langkah Marquis Wu, dan dia mungkin benar-benar tidak tahan dengan godaan kepiting raksasa di depannya. Anda harus tahu bahwa jika Anda membunuh kepiting raksasa ini dan mendapatkan pil binatang, dia dapat dipromosikan ke ranah Marquis Wu dalam satu gerakan. Banyak orang telah terjebak dalam setengah langkah Marquis Wu selama beberapa dekade, dan tidak ada cara untuk menerobos, jadi pemuda ini berencana untuk mencobanya. Pemuda Wu Hou setengah langkah ini melompat ke udara, dan kemudian dia melemparkan kedua tinjunya, dan membombardir kepiting raksasa itu dengan serangkaian kekuatan yang kuat. Bum bum bum. Ada 3 ledakan berturut-turut, dan permukaan air dibombardir dengan semburan air. Bab 1420, apakah dia baru saja mati?
Namun kepiting raksasa itu tidak mengalami kerusakan sedikit pun, hanya saja serangan seperti itu membuat marah kepiting raksasa tersebut. Saya melihat kepiting raksasa melambai-lambaikan dua capit besarnya dan tiba-tiba menyerang pemuda itu. Pria muda itu terkejut, dan tubuhnya jatuh dengan cepat di udara. Sayang sekali masih terlambat, cakar besar kepiting raksasa menjepit pemuda itu dalam sekejap, lalu darah terciprat, pemuda itu langsung dijepit menjadi dua, dan organ dalam serta tubuhnya jatuh ke laut. Bau darah yang kental langsung menarik banyak hiu, dan segera menggerogoti tubuh pemuda itu. Kali ini, semua orang terpana, dan tidak ada yang berani menyerang Cancer dengan gegabah. Namun, Cancer yang marah sepertinya tidak berniat untuk berhenti. Dia melambaikan dua penjepit besarnya dan bergegas menuju kerumunan. Ombak besar melonjak ke geladak dan membasahi pakaian semua orang. Banyak orang mulai ketakutan, dan mundur ketakutan, meskipun orang-orang ini semua adalah anak muda yang kuat dari berbagai sekte, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain lari untuk hidup mereka di hadapan Cancer. Ketika Gejiayi melihat ini, dia mengangkat tangan kanannya, lalu dengan ringan menamparnya ke depan tiba-tiba, badai laut pecah di permukaan laut, dan gelombang setinggi puluhan meter menamparkan ke arah kepiting raksasa. Ombak menghantam kepiting, memperlambat kecepatan serangan kepiting, tetapi ini tidak dapat menyelesaikan krisis, kanker akan segera menyerang kapal. Melihat ini, Chen Ping hendak bergerak, tetapi melihat bayangan hitam membubung ke langit, lalu dia mengayunkan pedang panjang di tangannya dan membuat rangkaian bunga pedang. Orang ini adalah Long Xiao, dan aku melihat pedang panjang di tangan Long Xiao mengayunkan cahaya pedang besar, yang sepertinya jatuh dari langit, dan langsung menuju ke kepiting raksasa menusuk. Cahaya pedang langsung membelah celah di laut, lalu menebas dengan keras ke arah kepiting raksasa. Cangkang di tubuh kepiting raksasa itu sangat keras, dan pedang Long Xiao hanya membuat kepiting raksasa itu merasa sakit, tetapi tidak membunuh kepiting raksasa itu. Rasa sakitnya membuat kanker itu seketika menggila, tubuhnya terayun-ayun di dalam air, dan hantaman dahsyat itu membuat kapal pesiar itu terayun-ayun, seolah hendak terbalik. Long Xiao mengerutkan kening, dan kemudian beberapa sinar pedang diayunkan, mengenai kepiting raksasa dengan seberkas api, yang sama sekali tidak bisa menembus cangkang keras kepiting. Kepiting raksasa sangat marah, dan tang besar datang ke arah Long Xiao dengan ganas. Melihat ini, Long Xiao mundur dengan cepat, tidak berani melangkah maju. Melihat kepiting raksasa itu hendak naik ke kapal pesiar, Chen Ping berdiri dan melompat ke arah kepiting raksasa itu. Tubuh Chen Ping seperti bola meriam, langsung menyerbu ke arah kepiting raksasa, lalu mendarat dengan kuat di punggung kepiting raksasa itu. Kali ini, kepiting raksasa memutar tubuhnya dengan putus asa, dan tidak lagi naik ke kapal pesiar. Chen Ping bersinar dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya, dan tinjunya juga ditutupi oleh cahaya keemasan, lalu dia meninju cangkang belakang kepiting raksasa itu dengan keras. Di bawah pukulan Chen Ping, cangkang belakang kepiting itu tiba-tiba memiliki retakan kecil. Kepiting raksasa memutar tubuhnya mati-matian, mencoba membuang Chen Ping, dan kemudian dua tang besar terus menyerang Chen Ping. Kepiting raksasa itu menyerang dengan sangat cepat, meskipun Chen Ping bersembunyi di punggung kepiting raksasa itu, dia tetap tidak bisa menghindari serangan dua capit besar kepiting raksasa itu. Melihat hal tersebut, Chen Ping hanya bisa melompat lagi, lalu menginjak permukaan air, berjalan di atas air. Kepiting raksasa melihat Chen Ping melompat dari tubuhnya, lalu menamparkan Chen Ping dengan satu kaki. Ledakan. Tang besar menamparkan permukaan air dengan keras, langsung menimbulkan gelombang besar, dan menamparkan kapal. Kapal berguncang, dan semua orang di kapal melihat ke atas, ingin melihat bagaimana keadaan Chen Ping. Tapi di atas laut, tidak ada bayangan Chen Ping. Chen Ping ini tidak akan mati dengan mudah, kan? Kanker ini sangat kuat bahkan Chen Ping, yang disebut pemuda paling berbakat, dengan mudah ditembak mati. Aku tidak menyangka bahwa orang yang disebut putra surga yang sombong akan mati dengan sangat menyedihkan pada akhirnya. Semua orang berdiskusi dengan suara rendah, tapi mata Long Xiao sedikit tertuju, tidak hanya melihat ke laut. Dia tidak percaya bahwa Chen Ping akan ditembak mati dengan mudah. Bab 1421, Pil Binatang tiba. Setelah beberapa saat, permukaan air tiba-tiba memercik. Segera setelah itu, cahaya keemasan menyembur dari air, dan tubuh Chen Ping meledak menjadi cahaya keemasan, dengan sisik emas menutupi seluruh tubuhnya, seperti naga emas yang muncul dari dehidrasi. Chen Ping menatap kepiting raksasa di depannya dengan waspada, dan melihat bahwa Chen Ping belum mati, Dong Jiahao menghela nafas lega. Anehnya, melihat Chen Ping tidak dibunuh oleh kepiting raksasa, Long Xiao diam-diam merasa lega, dia tidak ingin Chen Ping dibunuh oleh kepiting raksasa, dia ingin membunuh Chen Ping sendiri. Melihat Chen Ping melayang ke langit, kepiting raksasa itu menepuknya lagi dengan tang besarnya. Cakar kepiting besar tiba di depan Chen Ping dalam sekejap. Teriak Chen Ping dengan marah, cahaya keemasan di tubuhnya tiba-tiba muncul, dia tidak mengelak, tetapi memobilisasi kekuatan naga di seluruh tubuhnya, lalu meninju dengan keras. Melihat Chen Ping berani berhadapan langsung dengan Cancer, semua orang terkejut. Di kamar saat ini, Zhu Zishan sedang menatap laut melalui jendela. Anak ini benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Anda harus tahu bahwa tubuh monster ini sangat keras, dan mereka tidak sebanding dengan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan.
Zhu Zishan dingin berkata sambil tersenyum. Ledakan. Dengan suara keras, Chen Ping menghantamkan tinjunya ke cakar besar kepiting raksasa, mengirimkan akibat yang tak ada habisnya, yang menyebar ke segala arah. Di atas permukaan air, sebuah lubang yang dalam langsung dihembuskan oleh akibat yang sangat besar, dan air laut tertiup kemana-mana. Tubuh Chen Ping memancarkan cahaya keemasan, dan tinjunya terkatup rapat dengan cakar raksasa kepiting raksasa. Tubuh Chen Ping terlihat sangat tidak berarti di bawah cakar kepiting raksasa. Kepiting raksasa terus memamerkan giginya, dan tang besar tiba-tiba mengerahkan kekuatan, menekan Chen Ping. Ledakan. Chen Ping yang berada di udara langsung dihempaskan ke air oleh cakar raksasa kepiting raksasa. Kali ini kolom air memercik setinggi puluhan meter. Melihat pemandangan ini, semua orang tahu berkata, Chen Ping takut kali ini akan ada lebih banyak kesialan daripada keberuntungan. Namun, Chen Ping berani berhadapan langsung dengan monster seperti itu, semua orang mengagumi keberanian Chen Ping. Kakak Chen Ping. Dong Jiahao menyaksikan tanpa daya saat Chen Ping difoto ke dalam air, matanya berubah merah, dia mengeluarkan senjatanya dan hendak melangkah maju untuk membunuh monster itu. Tapi sebelum Dong Jiahao bisa bergerak, dia melihat cahaya keemasan di bawah permukaan air, dan kepiting raksasa yang mengambang di permukaan air sepertinya tiba-tiba ditarik oleh sesuatu, dan tubuhnya langsung masuk ke dalam air. Melalui permukaan air, semua orang bisa melihat cahaya keemasan bersinar dari bawah, seolah Chen Ping masih bergulat dengan kepiting raksasa. Segera, pertempuran di bawah air berhenti, dan permukaan air perlahan kembali tenang. Hanya saja baik Chen Ping maupun kepiting raksasa tidak menghilang, dan tidak ada mayat yang mengambang. Tepat ketika semua orang bingung, pusaran besar tiba-tiba muncul di permukaan air, dan kemudian tubuh Chen Ping yang tampak kurus langsung mengangkat kepiting raksasa yang tingginya lebih dari 10 meter, membubung ke langit. Orang harus tahu bahwa kepiting raksasa ini mungkin memiliki berat 10.000 kati, jadi Chen Ping langsung mendorong kepiting raksasa itu keluar dari air dan terbang ke udara. Semua orang memandang Chen Ping di udara dengan kaget, hanya untuk melihat bahwa sosok Chen Ping mulai meroket, seolah melambung. Kepiting raksasa diangkat dari air oleh Chen Ping, cakarnya masih melambai dan meronta. Dan Chen Ping meraung keras, dan langsung melemparkan kepiting raksasa itu ke udara. Ketika kepiting raksasa itu jatuh, aura di tubuh Chen Ping mulai naik dengan cepat, lalu dia mengepalkan tinjunya, dan kepalan emas itu menghantam kepiting raksasa itu dengan keras. Saat ini, Chen Ping telah berubah menjadi cahaya keemasan, seperti bintang jatuh yang menuju Cancer. Ledakan. Pukulan telak Chen Ping menghantam perut Cancer dengan ganas, dan tanpa jeda sedikit pun, itu benar-benar langsung menembus tubuh Cancer. Ketika Chen Ping melesat keluar dari punggung kepiting raksasa, dia sudah memiliki pil binatang berwarna-warni di tangannya, dan kepiting raksasa seberat 10.000 jin itu langsung terdiam dan menabrak air dengan keras. Bab 1422, tidak untuk dijual. Air yang terciprat setinggi beberapa lantai, dan bangkai kepiting raksasa mengapung di atas air, menarik banyak hiu dalam sekejap. Chen Ping digantung di udara, memegang pil binatang di tangannya, dan menatap dingin ke arah orang-orang di kapal di bawah. Pada saat ini, Chen Ping seperti dewa yang turun dari bumi, memancarkan cahaya keemasan ke seluruh tubuhnya, memberi orang rasa penindasan yang kuat. Melihat Chen Ping di udara, Long Xiao merasa gelisah, kekuatan Chen Ping melampaui persepsinya berulang kali. Zhu Zishan di ruangan itu juga memiliki wajah yang sangat jelek, dan niat membunuh di hatinya bahkan lebih kuat, dia tahu bahwa Chen Ping tidak boleh tinggal di sini. Chen Ping perlahan mendarat di pakaian dari udara, tapi tidak ada yang memperhatikan Chen Ping, mereka lebih memperhatikan mayat kepiting raksasa itu. Meskipun orang-orang ini gagal mendapatkan pil Cancer Beast, daging Cancer juga merupakan sumber daya langka untuk budidaya. Orang-orang ini melompat ke laut satu demi satu, dan mulai membantai hiu yang berlari kencang. Orang-orang ini tidak cukup kuat untuk menghadapi monster seperti kanker, tetapi mereka lebih dari cukup untuk menghadapi hiu biasa. Banyak orang berebut untuk berbagai bagian Cancer, dan beberapa bahkan memperebutkannya. Melihat orang-orang itu berebut untuk bergerak, Chen Ping mencibir dengan dingin, anak-anak dari keluarga bangsawan ini tidak akan berbeda dengan perampok di depan kepentingan mereka. Kakak Chen Ping, kamu sangat luar biasa. Dong Jiahao berjalan ke arah Chen Ping dengan ekspresi gembira di wajahnya, coba aku lihat, ini adalah pil Cancer Beast, sangat cantik. Dong Jiahao mengambil yang ada di tangan Chen Ping, Beast dan melihatnya dengan hati-hati. Jika kamu menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Meskipun pil binatang ini sangat bagus, pil binatang hanyalah setetes air di ember untuk Chen Ping, dan itu tidak akan banyak berpengaruh pada pertumbuhan kekuatannya. Lagi pula, Chen Ping membutuhkan terlalu banyak aura untuk dipromosikan ke level yang lebih tinggi sekarang, selain itu, Chen Ping masih memiliki Nas Chen Soul Duda yang belum disempurnakan itu. Tidak, aku tidak bisa menerimanya. Benda ini terlalu berharga, akan sia-sia memberikannya kepadaku. Aku khawatir aku tidak akan pernah bisa menembus Markis Wu dengan bakatku. Tangan Chen Ping. Dong Jiahao tahu bahwa dia tidak cukup berbakat, jadi bahkan jika dia meminum pil binatang ini, itu mungkin tidak akan banyak meningkatkan kekuatannya.
Melihat ini, Chen Ping tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi meletakkan pil binatang itu ke tangannya. Pada saat ini, Ge Jiayi datang dan berkata kepada Chen Ping, "Chen Ping, bisakah kamu menjual pil binatang itu kepadaku? Pil binatang ini adalah sumber kultivasi yang sangat penting bagi Ge Jiayi." Chen Ping melirik Ge Jiayi, dan mengucapkan dua kata dengan ringan, "Saya tidak akan menjualnya." Chen Ping tidak kekurangan uang sekarang, jadi tidak perlu menjual pil hewan. Itu tidak banyak membantu jika dia memakannya sendiri, dia bisa memberikannya kepada orang lain setelah dia kembali. Ge Jiayi sedikit terkejut, tetapi dia tidak menyerah, dan melanjutkan, "Saya dapat menukarnya dengan sumber daya lain, seperti pil, senjata ajaib." "Tidak." Chen Ping menjawab Ge Jiayi dalam dua kata. Wajah Ge Jiayi sedikit tidak senang, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dia tidak bisa langsung mengambilnya. Tetapi pada saat ini, wajah Long Xiao sangat jelek, dan kemarahan muncul di matanya. Zhu Zishan di dalam ruangan menyipitkan matanya sedikit, lalu melambaikan tangannya ke salah satu dari 4 aliansi seni bela diri dan berkata, "Su Song, kamu keluar dan ikuti Tuan Long untuk mengatakan ini." Zhu Zishan diam-diam berbisik di telinga Song. Sambil berbicara, setelah selesai berbicara, Su Song memimpin 3 lainnya keluar ruangan. Setelah tiba di geladak, Su Song membungkuk dan membisikkan beberapa patah kata ke telinga Long Xiao. Setelah mendengar ini, ekspresi Long Xiao menjadi cerah. Tepat ketika Chen Ping hendak meninggalkan geladak dan kembali ke kamar, Long Xiao langsung menghentikannya. "Chen Ping, kamu tidak bisa pergi. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa. Serahkan pil binatang itu." Long Xiao berkata pada Chen Ping. Bab 1423, Kekuatan Murni. "Mengapa kamu menyerahkannya?" Chen Ping menatap Long Xiao dengan dingin dan bertanya. "Uji coba ini diselenggarakan oleh keluarga panjang kami. Semua sumber daya yang diperoleh dari uji coba harus diserahkan kepada keluarga panjang kami dan kemudian didistribusikan. Ini aturannya." Long Xiao menjelaskan. "Long Xiao, apakah kamu benar-benar tidak tahu malu? Sejak kapan keluarga panjangmu memiliki aturan seperti itu? Sebelum persidangan, kamu tidak pernah mengatakan ada aturan seperti itu." Setelah mendengar kata-kata Long Xiao, Dong Jiahao bertanya dengan kutukan. "Ini aturan baruku. Ujian ini diadakan oleh keluarga panjang kita, jadi aturannya juga ditetapkan oleh keluarga panjang kita. Aku penanggung jawab persidangan ini. Aku bisa membuat aturan kapan saja." Sudut mulut Long Xiao terangkat sedikit, dan dia berkata dengan postur tinggi. Kata-kata Long Xiao segera menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak orang, tetapi Long Xiao tidak peduli, karena banyak orang di sini akan menjadi sumber daya untuk kultivasinya dan cepat atau lambat akan terbunuh. Chen Ping menyipitkan matanya sedikit, "Bagaimana jika aku tidak menyerahkannya?" Jika kamu tidak menyerahkannya, itu melanggar peraturan. Jika kamu melanggar peraturan, aku hanya bisa mengambilnya." Aura di tubuh Long Xiao mulai naik. Mata Chen Ping penuh dengan penghinaan, dan dia mendengus dingin, "Jika kamu memiliki kemampuan, maka datang dan ambillah." Chen Ping benar-benar mengeluarkan pil binatang itu dan melambaikannya di depan Long Xiao, memprovokasi Long Xiao. "Chen Ping, terakhir kali aku dikalahkan olehmu, aku sudah lama tidak yakin. Hari ini aku akan membalas dendam." Long Xiao tidak bersembunyi lagi, dan langsung menyatakan tujuannya. Dia hanya ingin membalas dendam dari Chen Ping, dan untuk aturan penyerahan pil binatang, itu adalah kesalahan Chen Ping. "Kamu beruntung karena tidak membunuhmu terakhir kali, tapi hari ini, kamu tidak akan seberuntung itu." Setelah Chen Ping selesai berbicara, cahaya keemasan menyinari tinjunya, lalu dia meninju Long Xiao. Karena perang dunia ini tidak dapat dihindari, Chen Ping harus bertindak lebih dulu. Chen Ping telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual dalam pertempuran dengan kanser barusan, dan sekarang dia harus mengejutkan Long Xiao. Long Xiao tidak menyangka Chen Ping akan membuat gerakan tiba-tiba, dia tidak bisa mengelak tepat waktu, dan dipukul keras oleh Chen Ping di dada, dan tubuhnya terbang terbalik dalam sekejap. Jika Su Song dan yang lainnya tidak menangkap Long Xiao, tubuh Long Xiao akan jatuh ke laut. Long Xiao memandang Chen Ping dengan marah, rasa sakit yang tajam di dadanya membuat ekspresi Long Xiao sangat mengerikan. "Ah!" Long Xiao meraung marah, dan dengan cepat menyelipkan tangannya di depan tubuhnya, seberkas energi hitam terus terkonsolidasi. Pada saat ini, Long Xiao tidak terlalu peduli, dan sekarang dia hanya ingin membunuh Chen Ping. Cahaya keemasan bersinar di tubuh Chen Ping, lalu dia meninjunya. Ledakan. Kedua tinju bertabrakan, dan fluktuasi energi yang sangat besar menyebabkan seluruh perahu bergetar hebat. Kali ini semua orang terkejut, jika kedua Markis Wu benar-benar ingin bertarung di kapal, kapal pasti tidak akan mampu menanggungnya. Dengan lambaian lengan baju Ge Jiayi, dua kuda putih melesat seketika, langsung memisahkan Chen Ping dan Long Xiao. "Kalian berdua bisa bertengkar, tapi kamu tidak bisa bercanda tentang hidup kita. Jika kapalnya hancur, di tempat seperti ini, kita semua akan mati di laut." Ge Jiayi berteriak pada Chen Ping dan Long Xiao. Pada saat ini, semua orang mulai menuduh Chen Ping dan Long Xiao satu persatu, dan semua orang marah. Mereka tidak ingin dikubur di laut. Tapi Chen Ping sudah hampir mengikuti Long Xiao, bagaimana dia bisa berhenti dengan mudah?
Chen Ping, apakah kamu punya nyali untuk menahan energimu dan bertarung dengan kekuatan murni? Long Xiao menatap Chen Ping dan bertanya. Kenapa kamu tidak berani? Chen Ping mendengus dingin. Selama tidak ada kekuatan yang digunakan, keduanya hanya mengandalkan kekuatan kontraksi otot, sehingga tidak akan ada akibat yang begitu besar, dan keselamatan kapal tidak akan terancam. Bab 1424, tidak mungkin untukmu. Melihat Chen Ping setuju, Long Xiao mengambil kembali energi hitam itu, dan cahaya keemasan di tubuh Chen Ping juga perlahan menghilang. Tinju cahaya suci. Chen Ping mendahului serangan itu dan memukulnya. Tinju cahaya suci dapat ditampilkan dengan sempurna tanpa kekuatan spiritual. Kembali ke menara penekan setan, Chen Ping mengandalkan kekuatan murni untuk menggunakan tinju cahaya suci untuk meledakkan gerbang menara penekan setan. Melihat Chen Ping bergegas ke arahnya, Long Xiao tidak bersembunyi atau menghindar, cibiran mencibir di sudut mulutnya. Engah. Segera, Chen Ping meninju tubuh Long Xiao, dan pemandangan aneh muncul. Tubuh Long Xiao, yang seharusnya sangat keras, menjadi lemas saat ini, seperti genangan lumpur. Saat Chen Ping meninjunya, kekuatannya diserap dan menghilang seketika, yang membuat Chen Ping hampir terhuyung dan menabrak tubuh Long Xiao. Depresi besar muncul di tubuh Long Xiao, menutupi tinju Chen Ping, dan kemudian kekuatan kejutan menyerang, menyebabkan Chen Ping mundur beberapa langkah, sementara tubuh Long Xiao perlahan pulih. Long Xiao tersenyum dingin, hahaha, dengan kekuatanmu yang kuat, kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Chen Ping sedikit mengernyit, menatap Long Xiao, sepertinya seluruh tubuh Long Xiao telah mengalami transformasi, tidak peduli apakah itu organ dalam atau tulang, mereka tidak lagi keras. Sepertinya jiwa yang bersemayam di tubuhmu masih pria yang cakap. Chen Ping menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Dengan cibiran di wajah Long Xiao, dia tidak menyangkal atau mengakuinya, sebaliknya, sudut mulutnya meringkuk, lalu dia meninju Chen Ping. Meskipun Chen Ping tidak menggunakan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, tubuhnya saat ini telah ditempa menjadi sangat keras. Mengandalkan kekuatan murni, tidak mungkin melukai dirinya sendiri. Jadi Chen Ping tidak mengelak, tapi biarkan Long Xiao memukulnya dengan pukulan. Ledakan. Terdengar suara keras, pukulan ini mengenai Chen Ping, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun. Bagi Chen Ping, tidak ada bedanya dengan menggaruk gatal dengan kekuatan seperti itu. Namun, setelah meninju Chen Ping, Long Xiao segera mundur beberapa langkah, masih dengan cibiran di wajahnya. Tepat ketika Chen Ping bertanya-tanya apa yang dilakukan Long Xiao ini, tiba-tiba kekuatan besar meledak di tubuhnya, diikuti oleh dampak yang sangat besar, menyebabkan Chen Ping terbang mundur dalam sekejap. Hahaha, kekuatanku dirancang untuk menghadapi orang tirani fisik sepertimu. Meskipun kamu merasa pukulan ini tidak memiliki kekuatan, kekuatannya telah menembus kulit dan masuk ke dalam tubuh. Kali ini, biarkan aku melihat apa yang kamu lawan denganku, dengan patuh menyerahkan pil binatang itu, dan aku bisa membiarkanmu hidup sebentar. Long Xiao tertawa, dia penuh percaya diri saat ini. Selama Chen Ping menyerahkan pil binatang itu, dia tidak akan membunuh Chen Ping. Ketika dia sampai di Pulau Suolong, dia akan menyiksa Chen Ping dengan baik sehingga dia tidak bisa membiarkan Chen Ping mati terlalu bahagia. Chen Ping bangkit, menatap Long Xiao dengan dingin, lalu tiba-tiba bergegas. Satu pukulan demi satu, dia mengayun ke arah Long Xiao seperti hujan. Setiap pukulan di tubuh Long Xiao dapat merusak tubuh Long Xiao, tetapi dia akan segera pulih. Setiap pukulan Chen Ping seperti ditinju di lumpur, tidak hanya kekuatannya hilang, tetapi tubuhnya juga akan terkejut. Dalam waktu singkat, Chen Ping mengayunkan 100 pukulan pada saat ini, dahi Chen Ping dipenuhi butiran keringat. Hahaha. Melihat Chen Ping seperti itu, Long Xiao tertawa terbahak-bahak, lalu tiba-tiba meninju Chen Ping. Tubuh Chen Ping terbang terbalik dan jatuh dengan keras digeladak. Chen Ping, hari ini aku ingin membiarkanmu merasakan perasaan dilecehkan. Setelah Long Xiao selesai berbicara, dia tiba-tiba melangkah maju dan menginjak Chen Ping. Chen Ping berguling, lalu tiba-tiba bangkit, dan mengikuti Long Xiao untuk menjauhkan diri. Pil binatang buas ini, aku tidak bisa memberikannya padamu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung menelan pil binatang itu ke dalam perutnya. Terlepas dari apakah pil binatang ini berguna untuk kultivasi Chen Ping tidak akan pernah memberikannya kepada Long Xiao. Bab 1425, tidak suka berteman. Melihat Chen Ping menelan pil binatang itu, wajah Long Xiao menjadi sangat jelek. Tuan Long, karena Chen Ping telah menelan pil binatang, lupakan saja. Selain itu, saya tidak setuju dengan aturan yang Anda buat secara pribadi. Pada saat ini, Ge Jiayi maju 2 langkah dan menatap. Long Xiao berkata, "Ya, apa aturanmu? Bahkan jika persidangan diadakan oleh keluarga panjangmu, kamu tidak bisa memperlakukan kami sebagai orang bodoh. Artinya, semuanya harus diserahkan kepada keluarga panjangmu untuk dibagikan, jadi apa kita menjadi? Apakah kamu seorang pencari nafkah besar dari keluarga panjang? Tidak, jika tidak berhasil, balik saja dan kembali, uji coba, dan ada begitu banyak tekanan." Dipimpin oleh Ge Jiayi, dan ada banyak orang juga menyatakan ketidakpuasan mereka satu demi satu.
Awalnya, persidangan adalah tentang siapapun yang mendapatkan sumber daya atau harta, itu miliknya. Sekarang, dengan sepatah kata dari Long Xiao, semuanya milik keluarga Panjang, dan kemudian dibagikan. Selama persidangan, siapa yang akan bekerja keras? Melihat kegembiraan orang banyak, raut wajah Long Xiao berubah lagi, dan akhirnya dia menyipitkan matanya dan menatap Chen Ping dengan dingin. Chen Ping, tunggu saja, Pulau Suolong adalah kuburanmu. Kata Long Xiao setelah pergi. Chen Ping mengikuti Dong Jiahao kembali ke kamar. Kakak Chen Ping, lihat ini, aku khawatir cobaan ini sangat berbahaya bagimu. Kata Dong Jiahao dengan wajah serius. Tidak apa-apa, aku sudah memikirkannya sejak lama. Chen Ping tersenyum ringan, dia tahu bahwa Long Xiao akan menghadapinya, tetapi Chen Ping tidak takut. Adapun keterampilan jahat Long Xiao, Chen Ping juga memiliki tindakan balasan, tetapi baru saja digeladak, dia sengaja terlihat malu. Dia hanya ingin membiarkan Long Xiao mengendurkan kewaspadaannya, dan kemudian memberinya pukulan fatal. Chen Ping tidak mengkhawatirkan Long Xiao, yang dia khawatirkan adalah 4 orang yang muncul di persatuan seni bela diri. Jika orang-orang ini bergabung dengan Long Xiao, akan sulit bagi Chen Ping untuk menghadapinya. Setelah seharian berlayar, kapal akhirnya berlabuh di Pulau Suolong, hari mulai gelap. Saat ini, Pulau Suolong subur dan penuh vitalitas. Meski sekarang musim dingin, lingkungan di Pulau Suolong seperti musim semi sepanjang tahun. Tidak heran jika tempat ini menjadi tempat wisata, namun saat ini belum ada turis di pulau tersebut, harus dikontrol terlebih dahulu oleh keluarga Panjang. Ketika dia tiba di Pulau Suolong, Chen Ping merasa sangat emosional. Ini adalah kunjungan ketiganya ke pulau itu. Dan Xiaoru seharusnya masih berada di pulau saat ini, tetapi Chen Ping tidak tahu di mana Xiaoru berada. Dalam persidangan ini, Chen Ping tidak berniat untuk mendapatkan sumber daya apapun, dia terutama ingin menemukan Xiaoru dan melihat apakah dia bisa membawa pergi Xiaoru. Chen Ping mencoba memancarkan kesadaran spiritual, yang perlahan menyebar ke kedalaman Pulau Suolong. Saat kesadaran terus menyebar, Chen Ping tidak bisa menahan cemberut. Dia menemukan bahwa Pulau Suolong sebenarnya memiliki aura tebal yang memancar dari tanah, dan area di mana aura itu muncul sangatlah luas. Mungkinkah masih ada peninggalan di bawah tanah di Pulau Suolong? Chen Ping sedikit terkejut. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya Chen Ping melihat aura sebesar itu. Masalahnya adalah dalam 2 penantian pertama, Chen Ping tidak merasakan bahwa masih ada aura di bawah tanah Pulau Suolong. Mungkin juga ada hubungan antara naga es dan naga api pada saat itu, sehingga mata orang tertuju pada kedua naga ini. Kakak Chen Ping, ada apa? Melihat Chen Ping sedikit mengernyit, Dong Jiahao bertanya. Oh, tidak apa-apa. Chen Ping menarik kesadarannya dan berkata dengan senyum tipis. Segera, orang-orang di atas kapal turun satu demi satu. Hampir 100 orang berkumpul bersama untuk mengobrol dalam kelompok sesuai dengan lingkaran sosial mereka. Lagi pula, cobaan sangat berbahaya, jadi sangat perlu mencari teman untuk saling membantu dari. Saat ini di Chen Ping, hanya Dong Jiahao yang berdiri di sisinya, mereka berdua terlihat sangat kesepian, sama sekali tidak suka berteman. Bab 1426, apakah kamu ingin mati? Saat semua orang mengobrol, orang lain perlahan keluar dari kapal pesiar, orang ini hanya memiliki 1 tangan, dan lengan lainnya kosong. Melihat orang yang tiba-tiba muncul ini, semua orang berhenti berbicara dan menatapnya dengan kaget. Orang ini adalah Zhu Zishan. Sekarang kita telah tiba di Pulau Suolong, Zhu Zishan tidak perlu menyembunyikan dirinya, bahkan jika Chen Ping mengetahuinya, dia tidak akan dapat melarikan diri. Pulau Suolong jauh dari pedalaman, dan dikelilingi oleh laut, mustahil untuk melarikan diri tanpa perahu. Mata Chen Ping terpaku, dan saat dia melihat Zhu Zishan muncul, hati Chen Ping menjadi tegang. Sial, mengapa Zhu Zishan juga ada di kapal? Dia tidak datang ke sini untuk persidangan, kan? Dong Jiahao tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat Zhu Zishan muncul. Dia seharusnya datang untuk membunuhku. Chen Ping mengepalkan tinjunya sedikit, siap menghadapi keadaan darurat kapan saja. Sekarang Zhu Zishan datang secara diam-diam, Chen Ping tahu bahwa kali ini akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Dengan 4 anggota aliansi seni bela diri ditambah Long Xiao, Chen Ping mungkin tidak yakin untuk menang, tetapi sekarang dengan Zhu Zishan menambahkan, Chen Ping tidak memiliki peluang untuk menang. Ketika Dong Jiahao mendengar bahwa Zhu Zishan ada di sini untuk membunuh Chen Ping, dia terkejut, lalu mengertakkan gigi dan berkata, Kakak Chen Ping, jangan khawatir, mereka benar-benar ingin membunuhmu, ayo pergi bersama. Jika kita benar-benar ingin melakukannya. Nanti, kamu tidak boleh bergerak, jika tidak, kamu hanya akan kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Chen Ping membujuk Dong Jiahao. Kekuatan Dong Jiahao sama sekali tidak dapat membantu Chen Ping, bahkan jika dia melakukannya, dia akan mati sia-sia. Dong Jiahao ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat ini Zhu Zishan sudah berjalan di depan Chen Ping, dan berkata sambil mencibir, Chen Ping, kita bertemu lagi, aku akui kamu sangat kuat, tapi hari ini kamu tidak akan pernah menjadi di sini mereka yang keluar dari Pulau Suolong hidup-hidup. Kamu bermartabat pemimpin serikat seni bela diri diam-diam mengikuti perahu hanya untuk membawa seseorang untuk membunuhku, apakah kamu tidak takut diejek seperti ini?
Ini semua dunia seni bela diri di Kyoto, dan putra serta saudara dari berbagai sekte ada di sini. Apakah itu sebabnya Anda menjadi pemimpin aliansi seni bela diri? Chen Ping pura-pura tenang, dan bertanya pada Zhu Zishan. Chen Ping ingin merangsang Zhu Zishan, mungkin Zhu Zishan tidak akan melakukan apapun pada dirinya sendiri di sini karena muka. Selama Zhu Zishan dan yang lainnya tidak melakukannya bersama, Chen Ping pasti akan mengalahkan mereka masing-masing. Hahaha, Chen Ping, jangan gunakan taktik agresif denganku, tidak ada gunanya bagiku sama sekali, selama aku bisa membunuhmu, itu buang muka, selama aku bisa melihatmu mati, aku tidak peduli pemimpin bisa berhenti melakukannya. Zhu Zishan tertawa, lalu menatap Chen Ping dengan ganas. Dalam hal ini, berhentilah berbicara omong kosong dan lakukanlah. Chen Ping mulai bersinar dengan cahaya keemasan. Aura di tubuh Zishan juga mulai menyeruak, lalu dia menatap dingin ke arah kerumunan, tidak ada yang salah dengan kalian di sini, ini keluhan pribadiku dengan Chen Ping, jika ada di antara kalian yang berani untuk membantunya, maka Anda akan melawan aliansi seni bela diri saya. Jangan pernah berpikir untuk keluar dari Pulau Suolong hidup-hidup. Zhu Zishan takut seseorang akan tiba-tiba melompat keluar dan membantu Chen Ping. Ini adalah kesempatan terbaik. Zhu Zishan tidak dapat membiarkan siapapun merusak kesempatan ini. Semua orang dievakuasi ke kejauhan, dan orang-orang ini mengikuti Chen Ping tidak ada persimpangan, dan tentu saja dia tidak akan menyinggung Zhu Zishan untuk Chen Ping. Di pulau yang dikelilingi oleh laut ini, Zhu Zishan memiliki kekuatan hidup dan mati, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Gejiai awalnya ingin dia mengucapkan beberapa patah kata, tetapi melihat itu Zhu Zishan mengungkit kata-kata itu sampai mati, dia hanya bisa mundur perlahan. Hanya saja. Dong Jiahao berdiri di samping Chen Ping dan tidak bergerak. Dong Jiahao, apakah kamu ingin mati? Melihat Dong Jiahao tidak bergerak, Zhu Zishan berkata dengan niat membunuh di matanya. Bab 1427, Penyu di Guci. Zhu Zishan, jika kamu berani membunuhku, ayahku pasti akan. Keluarga Dongmu seperti apa sekarang? Jika aku membunuhmu, ayahmu masih berani menyusahkan aliansi seni bela diri. Jangan dimasukkan keluarga Dong Anda dalam masalah. Anda terlalu banyak berpikir. Sebelum Dong Jiahao selesai berbicara, Zhu Zishan langsung mengirim Dong Jiahao kembali. Dong Jiahao ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Chen Ping yang melambaikan tangannya, "Kakak Dong, mundurlah, apapun yang terjadi padaku, jangan bergerak, atau hidupmu akan sia-sia." Dong Jiahao melihat wajah tegas Chen Ping, pada akhirnya dia hanya bisa menghela nafas, dan juga melangkah mundur. Melihat bahwa semua orang mundur, sudut mulut Zhu Zishan terangkat, "Chen Ping, saya dapat mengatakan yang sebenarnya, 4 master dari Persatuan Seni Bela Diri kita semua diberi makan dengan darah pacar Anda, bukankah Anda merasa bahwa mereka membawa nafas pacarmu? Sekarang aku akan membiarkan mereka berurusan denganmu, sehingga meskipun kamu mati, kamu akan dibunuh oleh pacarmu sendiri. Di masa depan, aliansi seni bela diri kita akan menggunakan darah pacarmu untuk berlatih. Lebih banyak tuan, dan pacarmu hanya akan dikurung di penjara bawah tanah selama sisa hidupnya." Zhu Zishan mencibir di seluruh wajahnya, berbicara dengan sangat ringan sehingga hanya mereka berdua yang bisa mendengarkan tiba. Wajah Chen Ping menjadi dingin, dan aura pembunuh meledak seketika. "Aku akan membunuhmu." Chen Ping tidak tahan lagi, matanya sangat merah. Dia meninju Zhu Zishan dengan keras, Zhu Zishan buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokirnya, tetapi masih dipukul oleh Chen Ping dan mundur beberapa langkah. "Hari ini, kalian semua akan mati." Wajah Chen Ping penuh dengan keganasan, dan aura di tubuhnya meledak hingga ekstrim. Zhu Zishan tidak takut, tetapi mencibir, "Hahaha, tidak sabar, aku suka melihatmu seperti ini." Chen Ping melangkah maju, dan aura menakutkan di tubuhnya menyapu ke arah Zhu Zishan. 4 master aliansi seni bela diri yang awalnya berada di belakang Zhu Zishan, tiba-tiba melompat, mereka berempat langsung memblokir aura menakutkan di tubuh Chen Ping. "Chen Ping, kamu tidak sopan kepada pemimpinnya, sial." Su Song, salah satu dari 4 orang itu, menatap Chen Ping dengan dingin dan berkata, "Kamu telah memakan darah Yuki, hari ini aku akan menguras semua darahmu." Setelah Chen Ping selesai berbicara, pedang pembunuh naga muncul di tangannya seketika, dan ada semburan dengungan dari bilahnya. Pedang Qi melonjak ke langit, dengan niat membunuh yang haus darah, langsung menyelimuti keempat Su Song. Mereka berempat juga membentuk formasi pertempuran dalam sekejap, siap bertarung dengan Chen Ping. Tapi kali ini, Long Xiao berjalan mendekat. "Pemimpin Zhu, serahkan masalah membunuh Chen Ping kepadaku. Chen Ping dan aku tidak dapat didamaikan, jadi aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri," kata Long Xiao kepada Zhu Zishan. Pada saat ini, Long Xiao sangat percaya diri, karena ketika dia berada di atas kapal, Chen Ping dipukuli begitu saja, jadi sekarang Long Xiao berencana untuk membunuh Chen Ping sendirian. Zhu Zishan melirik Long Xiao, "Tuan Long, apakah Anda yakin dapat membunuh Chen Ping ini?" "Hahaha, tentu saja saya yakin. Meskipun Chen Ping ini kuat, saya telah menemukan cara untuk menahannya." Long Xiao tertawa. Zhu Zishan mengangguk, "Tuan Long sangat percaya diri, jadi saya akan membiarkan Anda melakukannya terlebih dahulu."
Chen Ping ini sudah menjadi kura-kura di guci, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Ketika Anda kalah dari Chen Ping itu, aku akan bergerak. Zhu. Zishan setelah Zishan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan Su Song dan yang lainnya mengikuti Zhu Zishan kembali. Chen Ping menyipitkan matanya sedikit, dan memegang pedang pembunuh naga dengan erat di tangannya, sepertinya dia sengaja tidak bisa mengalahkan Long Xiao di kapal, dan itu benar-benar berhasil. Chen Ping, sekarang kamu dan aku bisa melakukan yang terbaik, tapi aku harap kamu bisa menolak untuk sementara waktu, jika aku membunuhmu terlalu cepat, aku akan kecewa. Setelah Long Xiao selesai berbicara, dia melihat telapak tangannya tiba-tiba melambai, dan kemudian aura hitam mulai mengelilingi tubuhnya. Bab 1428, tidak dapat dilemparkan. Aura ini langsung berubah menjadi ujung yang tajam, yang langsung mengarah ke Chen Ping. Chen Ping tidak berani menunggu perintahnya, jadi dia mengangkat pedang pembunuh naga, dan menebasnya dengan keras. Energi pedang itu vertikal dan horizontal, dan suara hembusan angin tiba-tiba terdengar. Pedang Chen Ping sangat kuat, dan dia tidak menahan sama sekali, dia ingin membunuh Long Xiao dengan satu gerakan. Dengan cara ini, saat berhadapan dengan Zhu Zishan, mereka kehilangan seorang penolong. Energi pedang yang ganas langsung bertabrakan dengan nafas hitam Long Xiao. Tapi tanpa suara sedikit pun, aura hitam yang dipancarkan oleh Long Xiao langsung berubah menjadi bentuk yang lembut, membungkus energi pedang sengit Chen Ping di dalamnya, menyerap kekuatan energi pedang dalam sekejap. Chen Ping mengerutkan kening, pedangnya dapat memotong segalanya, bahkan di hadapan aura yang sangat besar, itu dapat dipatahkan seketika, tetapi menghadapi aura Long Xiao, tebasan yang kuat ini tidak berpengaruh. Ledakan. Tepat ketika Chen Ping mengerutkan kening, aura hitam langsung mengeras, dan kemudian memukul dada Chen Ping dengan keras. Tubuh Chen Ping terbang mundur. Haha, Chen Ping, aku dipanggil menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekuatan. Bahkan jika kau bertemu denganku dengan kekuatan ganas, kau tidak akan bisa menggunakannya. Long Xiao tertawa penuh kemenangan. Ditemani oleh tawa kemenangan Long Xiao, di belakang Long Xiao, kabut hitam naik perlahan, berubah menjadi sosok. Tubuh Long Xiao mundur selangkah, dan seketika seluruh tubuhnya diselimuti oleh bayangan hitam itu. Ketika kabut hitam menghilang, seluruh tubuh Long Xiao ditutupi oleh jubah hitam saat ini, dan aura di tubuhnya menjadi sangat menakutkan. Jie. Chen Ping, aku ingin menjejalkan tendonmu, meminum darahmu, dan mengambil semua kekuatanmu untuk diriku sendiri. Tawa Long Xiao menjadi menakutkan, membuat orang panik. Semua orang memandang Long Xiao dengan kaget, bertanya-tanya apa yang mereka pikirkan apa, tapi saat ini, tidak ada yang berani membantu Chen Ping. Hancurkan 10.000 mantra dengan satu kekuatan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kewanitaanmu dapat menahanku? Chen Ping menyipitkan matanya sedikit, dan kekuatan naga mencapai bilah pedang pembunuh naga di sepanjang meridian Chen Ping. Cahaya di tubuh Zhan Longjian berkedip terus-menerus, dan suara nyanyian naga bergema di seluruh pulau Suolong. Seluruh pulau Suolong sepertinya telah mendengar panggilan Long Yin, dan mulai bergetar. Anda harus tahu bahwa kekuatan naga Chen Ping berasal dari pulau Suolong, jadi ketika kekuatan naga pecah, pulau Suolong juga bereaksi. Long Xiao mengerutkan kening, lalu mengangkat tangannya, aura hitam memadat lagi, menyapu ke arah Chen Ping. Chen Ping baru saja mengangkat pedang pembunuh naga kali ini, dan tiba-tiba dari segala arah pulau Suolong, bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping. Pada saat ini, langit telah benar-benar gelap, dan bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di ujung pedang pembunuh naga, dan kemudian cahaya putih yang menyilaukan meledak, menerangi sepanjang malam seterang siang hari. Potong. Chen Ping mengayunkan pedang pembunuh naga dengan ganas, dan cahaya putih keluar dari pedang pembunuh naga dalam sekejap. Seperti sinar laser, langsung menuju ke Long Xiao. Aura hitam yang dipancarkan oleh Long Xiao, setelah menyentuh berkas cahaya putih ini, langsung menyelimuti cahaya putih, mencoba menyerapnya. Saat ini, semua orang melihat bola hitam besar dengan cahaya putih bersinar di dalamnya, bola hitam besar itu terus berubah bentuk, mencoba menghilangkan cahaya putih. Ledakan. Tiba-tiba terjadi fluktuasi hebat di udara, dan cahaya putih terlihat memancar dari bola hitam. Setiap sinar cahaya putih langsung menuju ke langit malam, menerangi bintang-bintang satu per satu. Seperti kembang api cerah yang bermekaran di langit malam, banyak orang tanpa sadar melihat ke atas. Pada akhirnya, aura hitam menghilang, dan cahaya putih memadat menjadi satu, langsung mengenai dada Long Xiao. Bab 1429, apakah Anda layak? Awan darah langsung naik dari dada Long Xiao, dan tubuhnya terbang terbalik. Melihat luka di tubuhnya, wajah Long Xiao menjadi sangat jelek. Hanya pada saat ini dia menyadari bahwa kekuatan Chen Ping jauh lebih unggul dari dirinya. Namun, pukulan Chen Ping tidak membunuh Long Xiao, dan luka di dadanya mulai terbungkus awan kabut hitam, dan sembuh dengan cepat. Chen Ping menatap Long Xiao, ekspresinya juga menjadi serius. Pukulan barusan gagal membunuh Long Xiao. Dapat dilihat bahwa kekuatan Long Xiao juga telah meningkat pesat. Setelah melihat luka Long Xiao sembuh dengan cepat, Chen Ping tahu bahwa dia ingin membunuh Long Xiao dengan cepat. Itu sulit.
Tidak jauh dari sana, Zhu Zishan melihat Long Xiao dikirim terbang oleh pedang Chen Ping, dengan seringai di wajahnya. Setelah ini, Long Xiao seharusnya tidak lagi menolaknya untuk bertarung bersama. Kekuatan naga anak ini baru saja menekanku, kamu tidak bisa membunuhnya sekarang, kamu hanya bisa bergandengan tangan. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di benak Long Xiao, suara tua. Long Xiao memandang Chen Ping dengan dingin, meskipun dia benar-benar ingin membunuh Chen Ping, tetapi dia tidak bisa menghadapi kekuatan Chen Ping sekarang. Tuan Long, jika Anda butuh bantuan, beritahu saya, orang-orang saya siap membantu kapan saja. Kata Zhu Zishan kepada Long Xiao. Long Xiao tetap diam, dia baru saja berkata bahwa dia tidak membutuhkan Zhu Zishan, dan sekarang dia meminta bantuan di depan semua orang, itu memalukan. Melihat Long Xiao masih ragu-ragu, Chen Ping melihat bahwa ini saat yang tepat untuk membunuh Long Xiao sendirian, jadi dia meraung, dan nafas di tubuhnya mulai meledak, cahaya keemasan melintas di ujung pedang. Lalu dia mengayunkannya ke tanah, dan dalam sekejap sebuah goresan muncul di tanah. Segera, jejak ini membungkus Chen Ping dan Long Xiao di dalam, dan saat cahaya keluar dari tanah, sebuah dunia kecil yang diselimuti cahaya muncul. Di tempat ini, hanya Chen Ping dan Long Xiao yang mengisolasi yang lain dari luar. Melihat ini, wajah Long Xiao tiba-tiba menjadi sangat jelek. Pemimpin Zhu, ayo lakukan. Long Xiao berteriak pada Zhu Zishan, tidak lagi peduli dengan wajah. Ketika Zhu Zishan melihat adegan ini, dia juga menebak bahwa Chen Ping ingin mengalahkan mereka satu persatu, jadi dia segera memerintahkan, Su Song, tolong pergi dan bantu. Su Song mengangguk, lalu, memimpin 3 orang lainnya ke lompat, bangun, lalu hancurkan dengan keras perisai yang dibentuk oleh cahaya. Ini adalah formasi luar angkasa, dan Su Song bermaksud untuk menghancurkan formasi ini secara paksa. Melihat ini, Chen Ping tahu bahwa dia kehabisan waktu, pedang pembunuh naga di tangannya bersinar lagi, lalu menikam Long Xiao dengan pedang. Melihat ini, Long Xiao terus mundur, tetapi karena formasi ruang angkasa, Long Xiao sama sekali tidak bisa melarikan diri dari dunia kecil ini. Sampah. Sebuah suara tua terdengar di benaknya, dan kemudian kabut hitam keluar dari tubuh Long Xiao, dan kemudian tinju keras menghantam pedang pembunuh naga Chen Ping dengan keras. Sebuah kekuatan besar menghantam jantung Chen Ping tepat di sepanjang pedang naga, jantung Chen Ping sepertinya dipukul keras oleh palu yang berat, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya dalam sekejap. Namun, setelah pukulan ini, kabut hitam jelas sangat melemah, lagi pula itu adalah tubuh roh, setelah menggunakan energi yang begitu besar, nafas akan sangat melemah dalam sekejap. Setelah memblokir pukulan Chen Ping, bayangan hitam kembali ke tubuh Long Xiao, dan kepercayaan diri Long Xiao langsung meningkat. Wow! Pada saat ini, formasi ruang angkasa Chen Ping hancur, dan Su Song memimpin seseorang untuk berdiri di samping Long Xiao. Kali ini, Long Xiao menjadi lebih percaya diri, dan memandang Chen Ping dengan mencibir, Chen Ping, jika kamu memiliki kata-kata terakhir, katakan saja, tidak akan ada kesempatan untuk sementara waktu. Kalian layak membunuhku. Chen Ping meraung, dan seekor naga emas besar bangkit perlahan di belakangnya. Bab 1430, Gangguan Pikiran. Naga emas melayang di atas kepala Chen Ping, aura agung dan mendominasi itu hampir menekan semua orang. Lakukan. Long Xiao mengerutkan kening, lalu melambaikan tangannya, udara hitam memenuhi udara, dan kemudian berubah menjadi naga hitam setelah raungan naga, dia bergegas menuju Chen Ping dan membuka mulutnya yang berdarah. Naga emas di atas kepala Chen Ping juga mengeluarkan nyanyian naga, dan naik untuk menemuinya tanpa ragu-ragu. Saat Chen Ping bertarung dengan Long Xiao, Su Song berempat juga bergerak, dan mereka berempat bekerja sama untuk bertarung bersama, seluruh tubuh Chen Ping ditutupi. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan hendak mengayunkannya, tetapi ketika dia hendak mengayunkan pedang, nafas yang sangat akrab tiba-tiba menabrak Chen Ping secara langsung. Dia terlalu akrab dengan nafas ini, itu adalah nafas yang dia dambakan siang dan malam. Chen Ping tercengang sesaat, dan cahaya pedang pembunuh naga di tangannya meredup. Yuki. Menghadapi aura ini, Chen Ping memanggil dengan lembut. Bang 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 bang. Tepat ketika Chen Ping tertegun sejenak, aura familiar menghilang, dan kemudian kekuatan dahsyat menghantam tubuh Chen Ping dengan ganas. Tubuh Chen Ping langsung dikirim terbang, dan pedang pembunuh naga di tangannya terlempar keluar, dan langsung menghilang ke dalam tubuh Chen Ping. Boom! Chen Ping membentur tanah dengan keras, dan sebuah lubang besar sedalam beberapa meter muncul, dan Chen Ping terbaring berantakan di lubang itu. Dengan teriakan naga, naga emas kehilangan kendali Chen Ping, dan setelah raungan, itu berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang. Chen Ping. Dong Jiahao dengan cepat bergegas dan menarik Chen Ping keluar dari lubang yang dalam. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah pertempuran hidup dan mati, bagaimana kamu bisa terganggu? Dong Jiahao melihat dengan jelas bahwa Chen Ping kehilangan akal sehatnya saat dia menembak. Yuki, Yuki. Chen Ping bergumam pada dirinya sendiri. Suasana akrab barusan membuat pikiran Chen Ping bingung. Pada saat ini, Chen Ping tampaknya menjadi gila setelah berlatih seni bela diri. Long Xiao dan Su Song yang tidak jauh menyaksikan melihat Chen Ping tiba-tiba menjadi seperti ini, mereka semua tampak bingung.
Beberapa orang melangkah maju dengan hati-hati, mereka takut Chen Ping memainkan beberapa trik. Chen Ping, bangun, bangun, putrimu tidak ada di sini. Teman, tidak, mereka akan pergi membunuhmu. Dong Jiahao dengan putus asa mengguncang Chen Ping, berharap Chen Ping akan bangun. Tetapi pada saat ini, mata Chen Ping redup, seolah-olah dia mengalami demensia, yang membuat Dong Jiahao bingung. Ketika dia sangat terkonsentrasi, pikirannya tiba-tiba terstimulasi dan dia menjadi seperti ini. Mengambil King Xin dan seharusnya membantu. Pada saat ini, Ge Jiayi melirik Chen Ping, dan kemudian berkata kepada Dong Jiahao. Tapi di tempat ini di mana saya bisa temukan pil King Xin? Dong Jiahao hanya bisa mati-matian memanggil Chen Ping, berusaha membuat Chen Ping bangun. Long Xiao dan yang lainnya memandang Chen Ping, tetapi tidak segera menyerang, tetapi menatap Zhu Zishan. Zhu Zishan dia berjalan dengan cepat. Dan setelah mengamati sebentar, dia yakin bahwa Chen Ping tidak berpura-pura, tetapi benar-benar rusak mentalnya. Dari kalian bisa membunuhnya. Zhu Zishan tertawa penuh semangat. Bagaimana Chen Ping bisa tiba-tiba rusak mentalnya? Long Xiao sangat bingung. Setelah bertengkar dengan Chen Ping untuk waktu yang lama, Chen Ping baik-baik saja, tetapi ketika Su Song dan yang lainnya bergerak, Chen Ping menjadi seperti ini. Aku juga tidak tahu betul. Zhu Zishan menggelengkan kepalanya, dia hanya tahu bahwa pikiran Chen Ping rusak seperti ini, tetapi dia tidak tahu persis apa penyebabnya. Long Xiao mengerutkan kening, mengamati Chen Ping dengan hati-hati.